Saudara siap tidak siap, pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 12% yang rencananya mulai berlaku bulan Januari tahun depan. Keputusan pemerintah ini sudah dipastikan akan semakin membuat rakyat terpuruk. Jangan kebiasaan malakin rakyat. Ini adalah satu dari sekian banyak surat penolakan yang menjadi trending di jagat maya sepekan terakhir. Rakyat cemas, was-was karena pundi-pundi keuangan mereka akan semakin terkuras. Bentuk kekesalan masyarakat ini pun dituangkan dalam bentuk petisi. Saudara, hingga Selasa 26 November 2024 pukul 11.49, tercatat sudah 11.000 lebih dari target 7.500 yang menandatangani petisi menolak kenaikan PPN 12% di laman change.org. Ya, inilah bentuk perlawanan rakyat atau kebijakan pemerintah yang serampangan. Sekarang, saya ajak Anda berhitung saudara secara sederhana saja. Seberapa besar naiknya harga barang setelah dikenakan PPN 12%? Katakanlah Anda membeli ponsel seharga 3 juta rupiah. Maka PPN yang harus Anda bayar sebesar Rp360.000. Jadi total yang harus Anda bayar untuk ponsel tadi Rp3.360.000. Sedangkan jika PPN 11% seperti saat ini, maka total uang yang harus Anda keluarkan untuk membeli handphone seharga 3 juta adalah Rp3.330.000. PPN memang salah satu sumber penerimaan negara yang penting karena menyumbang 17 hingga 29% dari total pendapatan negara. Namun, banyak pihak menilai kebijakan menaikkan PPN belum tentu optimal menggerek penerimaan negara. Sebaliknya, daya beli dan konsumsi masyarakat bisa turun. Sekarang saja sudah ada ajakan frugal living di media sosial. Kalau konsumsi turun, dunia usaha juga kena imbasnya. Akibatnya, pengangguran meningkat pesat. Kebijakan kenaikan PPN membuat rakyat membanding-bandingkan tarif PPN dengan sejumlah negara tetangga. Jika dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara, saudara, PPN Indonesia saat ini adalah kedua tertinggi, 11%. Nah, kalau jadi naik 12%, sah Indonesia punya tarif PPN tertinggi di ASEAN. Ironisnya, sudahlah pajaknya tinggi, pelayanan publiknya malah masih jauh dari ideal. Inilah Bisnis Talk, ramai tolak PPN 12%, ekonomi rakyat babak belur. Aksi protes menggema di media sosial lantaran pemerintah tetap akan menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tahun depan. Mulai dari gerakan menolak kenaikan PPN hingga ajakan hidup hemat atau frugal living. Masyarakat marah atas kebijakan pemerintah yang dinilai seenaknya di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Seakan tak mau dinilai gegabah, Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan kenaikan PPN sudah dikaji secara matang, bahkan sudah dibahas dan disetujui DPR. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Para ekonom pun sudah memprediksi naiknya PPN akan menyebabkan harga makanan dan minuman serta sejumlah barang di retail modern naik signifikan. Akibatnya, konsumen akan menunda belanja yang akhirnya melemahkan konsumsi rumah tangga. Efek dari tarif PPN ini buruk atau negatif pada perekonomian secara agregat, secara total aktivitas, khususnya konsumsi rumah tangga yang membentuk sebagian besar produk domestik bruto Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harusnya tidak berburu di kebun binatang dengan menaikkan tarif PPN kalau ingin rasio pajaknya meningkat. Sebelumnya saat masa kampanye, Presiden Prabowo pernah berjanji tidak akan menaikkan pajak dan akan mengelola pajak dengan efisien.
Prabowo bahkan menyebut menaikkan pajak setinggi-tingginya bukanlah solusi. Hal itu justru membuat masyarakat malas bekerja. Apalagi saat dilantik 20 Oktober lalu, Prabowo lantang berjanji akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Ya, ramai tolak PPN 12%, ekonomi rakyat babak belur. Untuk membahasnya sudah hadir di studio ada Richard Azhar, penggagas petisi tolak PPN 12% dari Bareng Warga ya. Selamat malam Richard. Malam. Terima kasih telah bergabung Terima kasih. di Kompas TV. Saya juga menyapa Mas Teguh Rifki, ekonom dari UI. Selamat malam Mas Teguh. Malam. Mas Rifki, terima kasih banyak telah bergabung. Dan tentu saja Mas Syamsul Azhar, wartawan Sinar Konten. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ila. Dan bergabung melalui Zoom ada Pak Erwin Aksa, anggota Komisi 11 DPR, fraksi Golkar. Selamat malam, Pak Erwin. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Di segmen ini kita khusus mendengarkan dulu curhat dari Richard. Richard, saya mau tahu bagaimana awalnya sampai kamu kepikiran buat campaign tolak PPN di medsos, dilanjutkan bahkan buat petisi. Baik ya. Sebenarnya pertama-tama mungkin awal cuma pengen curhat dulu. Curhat karena saya rasa ya bukan saya doang, di seumuran saya tuh banyak yang resah gitu ya. Triggernya adalah memang waktu itu saya menulis sebuah draft manifesto gitu ya, yang dimana kita itu kok takut ya, baru 8 hari dilantik kabinet baru, kok sepertinya banyak yang nggak sesuai gitu ya dengan harapannya gitu. Jadinya terjunlah dan masuk ke sosial media, ke Twitter, kita bikin movement dan kepikiran ternyata yang marah-marah tuh udah banyak gitu ya. Udah banyak dan aku kepikiran jadinya gimana ya caranya kita bisa konversikan kemarahan ini, suara-suara memang warga-warga sipil yang orang-orang biasa menjadi sesuatu yang konkret. Dan aku kepikiran sepertinya hari ini lebih mudah kita untuk gerak via sosial media, via internet. Dan akhirnya terpikirlah ide petisi itu. Yang jujur kaget juga ya, disambut baik dan per hari ini ada 12.900 tanda tangannya gitu. Mungkin kita cek dulu kali ya. Kita cek dulu. Udah berapa banyak sekarang? Udah berapa banyak. Tadi soalnya pagi itu 11 ribuan. 11.000. Iya. Padahal targetnya cuma 7 ribuan begitu. Benar. Ternyata sekarang katanya sudah mencapai 12 ribuan. 12.900. Oke, boleh tunjukkan ke pemirsa? Sini ya. Iya. Oke, jadi sudah mencapai 12 ribuan. Targetnya mau dinaikin lagi atau gimana? Targetnya sampai bapak-bapak yang ada di sana, pejabat-pejabat, Kementerian Keuangan gitu ya, dan Pak Presiden tahu gitu bahwa ini tuh bukan sekedar angka. Ini tuh benar-benar warga negara, warga sipil yang memang resah gitu ya, dan dari berbagai kalangan. Itu sih harapannya ya. Ya kalau misalkan 10.000 kurang, ya udah 50.000 atau nggak tahu, coba kita tanya ke Pak Erwin, butuh angka berapa Pak untuk bisa dibatalkan? Oke, baik. Nanti saya ke Pak Erwin, tapi ke kamu dulu. Ya. Richard, artinya memang dari awal ketika mempergerakan ini, kamu risau, Ya. teman-teman risau. Ya. Risaunya sejak kapan? Karena kan sebenarnya PPN ini sudah sejak tahun 2021 sudah didiskusikan dan sekarang yang Benar. ditegaskan bahwa akan disahkan. Benar. Risaunya sejak kapan? Risaunya mungkin udah lama tapi ini jadinya kayak kolektif ya, berkolektif, memupuk gitu ya. Karena kita ya, saya sendiri sebagai karyawan swasta, kita lihat ada fenomena PHK di mana-mana. Ya. Pasca Covid, teman-teman saya juga yang kena PHK banyak yang belum bekerja sampai hari ini gitu ya. Dan melihat berita juga itu angka middle class kan terjun ya ke bawah ya, turun ya. Selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir tabungannya juga rata-rata udah turun juga selama 2 tahun ke belakang. Dan ya mau kayak gimana lagi sih gitu, mau dibikin seburuk apa lagi sih gitu. Dan jadinya kayaknya nggak bisa diem deh gitu. Dan akhirnya saya milih ya udahlah, harusnya tetap berisik deh kayaknya. Dan dalam kondisi sekarang memang Richard sendiri mengalami tekanan? Yes, pastinya gitu. Karena kan saya juga pasti punya orang tua juga yang harus di-provide gitu kan. Dan kebutuhan sehari-hari. Dan saya rasa saya nggak sendiri gitu ya. Dan jadi saya juga pengen juga jadi wadah buat teman-teman juga gitu. Bahwa ya warga sipil mah ngomong aja. Jangan takut gitu ya. Itu sih ya pesan yang pengen dikasih tahu. Dan teman-teman di
dari bareng warga ini Ya. juga banyak kan anak muda begitu Iya. Iya. Dan banyak juga yang belum dapat pekerjaan, Iya. yang juga menanggung beban Betul, keluarga atau benar. mungkin jadi kepala Benar. rumah tangga begitu Benar, ya. benar. Baik, Arsyad, ini yang menarik. Menarik pajak tanpa timbal balik untuk warga adalah sebuah kejahatan. Ya. Jangan kebiasaan malakin rakyat. Ya. Kenapa sampai pakai kata palak? Ini keras sekali loh. Iya. Kamu nggak takut dapat masalah? Jujur enggak ya. Sekarang gini aja. Kita tuh kan wajib pajak ya. Kita tuh bayar pajak, pajak penghasilan, pajak PPN yang hari ini kita bicarakan. Itu kan saya ngelihatnya ya, secara awam saya ngelihatnya kok yang wajib pajak kayaknya dihukum gitu. Ditambahin terus, ya kan, 11 ke 12%, bahkan awalnya kan 10% kan. Dan dalam waktu yang singkat dinaikin terus gitu. Sedangkan ya kita ngerasa kok nggak fair ya. Ngelihat berita, ngelihat news, oh yang masuk prolegnas adalah tax amnesty gitu ya, malah dimaafkan, malah diampunin. Padahal mereka kan yang jahat, mereka yang pengemplang. Kenapa jadi mereka dimaafin, kita ditambahin gitu? Itu kan sebenarnya nggak perlu pengetahuan yang luas ya untuk bisa memahami itu, bahwa ini kayak nggak fair deh. Itu mungkin yang kita rasain ya. Jadi penolakan terhadap kenaikan PPN ini Ya. karena lebih berat bahwa Richard merasa ada ketidakadilan bagaimana pemerintah memperlakukan rakyat kecil Ya. sama rakyat kaya. Iya. Itu yang kamu jelas, lihat? Jelas. Iya. Kalau PPN-nya naik sebenarnya bukan jadi masalah asal semua sama, ada juga kebijakan tertentu untuk orang kaya atau Oh iya dong, harusnya yang dipajakin yang benar-benar punya penghasilan yang besar gitu ya. Yang memang spendingnya luar biasa gitu, jangan rakyat menengah dan kecil lagi yang diperas. Oke. Gitu. Richard, tadi memang kamu cerita soal kegundahan. Ya. Tapi kegundahan itu biasanya kan ada bayang-bayang buruk di masa depan. Ya. Apa yang paling kamu dan teman-teman takutkan kalau PPN 12%, jadi 12% tetap jadi dilakukan? Pasti kalau saya ngelihatnya saat orang-orang ini nggak bisa hidup dengan baik, saya takutnya nanti ke angka kriminalitas pasti ya jadi tinggi. Itu sih yang mungkin itu ditariknya terlalu jauh, tapi kayak akan Kehidupan kesana kamu gitu. pribadi mungkin Betul. apa yang paling kamu takutkan? Ya pasti spending sih Mbak, pasti karena memang hari ini aja kita kan sudah terseok-seok gitu ya, gitu sih. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Baik. Richard. Saudara, kenaikan tarif PPN ini digempur penolakan dari rakyat. Pemerintah janji setoran PPN dari rakyat akan kembali ke rakyat. Apa jaminannya? Kami kembali sesaat lagi. Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan menuai protes dari pedagang di sejumlah daerah. Di antaranya, pedagang pakaian di Pasar Baru Trade Center, Bandung, Jawa Barat. Mereka mengaku omset penjualan belum membaik sejak pandemi menghantam. Sehingga para pedagang justru berharap PPN bisa diturunkan agar pendapatan meningkat. Pasti dengan 12% harga akan naik lagi kan, gitu ya. Padahal daya beli udah cukup rendah gitu, tapi sekarang naik harga, kelihatannya akan turun lagi ininya, omsetnya. Ya kita sih maunya turun, supaya apakah margin kami bisa lebih besar atau ya harga bisa diturunkan. Kalau turun minta berapa persen? Tapi misalnya 10 gitu ya, dari yang sebelum 11% ini 10% sebetulnya ideal buat kami lah. Hal serupa dirasakan pedagang elektronik di ITC Surabaya Mega Grosir, Jawa Timur. Aziz, pedagang laptop, mengaku biasanya menjual 3 hingga 5 laptop per hari. Tapi sekarang menjual 2 unit per hari pun sangat sulit. Apalagi naiknya PPN otomatis membuat harga suku cadang dan aksesoris barang elektronik ikut naik. Itu nanti ya dari penjualan juga bisa. Nah, untuk daya belinya nanti pasti kan pajaknya nanti dibebankan ke pembeli. Nah, kalau pembelinya kena beban, konsumennya pasti berkurang pembelinya juga.
Di Yogyakarta, kekhawatiran naiknya PPN juga dirasakan pengusaha restoran. Meski makanan yang dijual di restoran tak kena PPN, tapi bahan baku yang digunakan masuk objek pajak terkena PPN. Pemilik restoran pun mengaku tak leluasa menaikkan harga karena dampaknya akan kehilangan para konsumen. Pengalaman kami yang sudah setiap kali mau menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan baku juga akan naik. Misalnya telur, daging, itu secara otomatis akan naik. Dan kita nggak bisa serta-merta kemudian menaikkan harga begitu saja. Apalagi ditambah ada isu kenaikan PPN itu ya? Ya, jadi sudah kita nggak bisa menaikkan harga, bahan baku naik, besok Januari nggak akan mungkin turun gitu. Sudah nggak turun, tambah PPN naik. Kenaikan PPN pada akhirnya bukan hanya membebani konsumen, tapi juga menyusahkan para pedagang. Realitas situasi ini seharusnya membuka mata dan hati pemerintah untuk menunda keputusan mengerek PPN tahun depan. Ya saudara, sedikit kita mereview bagaimana kemarin ada rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 November lalu yang mengatakan bahwa kenaikan PPN merupakan salah satu cara untuk menyehatkan APBN. Kami putarkan untuk Anda. APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Pertanyaan berikutnya kepada Pak Erwin Aksa. Pak Erwin, apakah selain pajak, DPR tidak meminta Kementerian Keuangan untuk mencari sumber pendapatan untuk APBN supaya jangan melulu bergantung kepada pajak? Karena ujung-ujungnya menengah ke bawah yang kena imbasnya, Pak Erwin. Pak Erwin, suaranya belum keluar, mungkin ke mute. Sorry. Oke. Jadi saya pertama ingin menyampaikan bahwa APBN 2025 kita itu sudah disahkan. Dan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa asumsi PPN yang rame-rame dibicarakan 12% itu tidak dimasukkan di dalam APBN kita yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, yaitu APBN 2025. Sehingga kalau ada perubahan yang ingin dilakukan oleh pemerintah, maka saya harap pemerintah untuk segera mengajukan perubahan APBN 2025 secepatnya. Karena asumsi yang ada di APBN 2025 itu tidak memasukkan PPN 12% di situ. Jadi saya kira kita harus sabar, kita harus melihat, dan saya kira reaksi masyarakat sudah bagus ya terhadap PPN 12% ini, dan kami menerima bahwa ini menjadi beban buat masyarakat. Dan saya berharap juga Kementerian Keuangan untuk bisa lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara. Jadi ekstensifikasi yang lebih penting di sini ya daripada menaikkan rate pajak itu sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa apapun ini adalah produk dari undang-undang harmonisasi perpajakan kita yang tahun 2021 itu. Dan di situ sudah jelas ditulis semuanya. Tetapi kembali lagi bahwa ada undang-undang APBN, yaitu APBN 2025, di mana asumsi yang disampaikan dalam undang-undang itu belum dimasukkan. Oke, Pak Erwin, karena tadi yang mengatakan bahwa memang selama ini juga pemerintah dalam hal ini Kemenkyu berdalih dasar menaikkan PPN 12% karena amanat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang tadi Anda mention. Tapi kan kalau kita lihat dalam pasal 7 disebutkan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya kan undang-undang tidak mewajibkan untuk naik loh Pak. Ya memang kan tidak. Itu harus ada PP-nya. Harus ada peraturan turunannya lagi. Iya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kita berpatokan kepada Undang-Undang APBN 2025.
di mana di situ masih menggunakan asumsi dari tarif pajak yang lama gitu. Jadi belum menggunakan asumsi undang-undang HPP yang belum disahkan menggunakan 2021. asumsi undang-undang HPP. Artinya kalau dari Komisi 11 Pak Erwin sendiri tengah menunggu inisiatif dari pemerintah. Iya, kita menunggu inisiatif dari pemerintah kalau memang pemerintah ada perubahan atau ada rencana untuk melakukan ekstensifikasi. Karena di situ juga di dalam undang-undang juga mencakup tentang cukai. Ya. Kemudian juga ada terkait dengan pajak natura ya. Dan beberapa hal lagi. Jadi pajak terhadap minuman manis ya. Terus kemudian juga pajak karbon. Jadi banyak yang dibicarakan di situ, bukan hanya PPN, tetapi kembali lagi bahwa APBN 2025 itu tidak memasukkan asumsi dari undang-undang HPP yang ada kenaikan daripada. Tapi kalau diajukan Pak Erwin sendiri Komisi 11 bakal setuju nggak? Kalau diajukan tentunya kita tolak karena ini aspirasi dari masyarakat, ini beban buat masyarakat. Ya, kami sebagai wakil rakyat tidak ingin membebani rakyat dengan pajak-pajak yang kemudian jadi beban. Ya. Ngomong-ngomong soal Kementerian Keuangan, Saudara, sebenarnya kami dari kemarin lebih tepatnya sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Keuangan, semua pihak mulai dari wakil menterinya, dirjennya, tapi kemudian katanya berhalangan untuk hadir, jadi tidak ada delegasi yang dikirimkan. Pun kami ke Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta narasumber, baik dirjennya maupun utusan, ternyata tidak dikirimkan hingga malam hari ini. Tidak apa-apa, kita bahas bersama-sama saja dengan Komisi 11 DPR RI. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, kalau tadi kan kita sudah dengarkan pernyataan dari Pak Erwin begitu. Kalau memang ini sudah disahkan, tadi kita dengar bahwa Menteri Keuangan dengan tegas loh mengatakan bahwa PPN 12% harus dinaikkan untuk menyehatkan APBN. Masih bisa dibatalkan nggak sih kalau kayak gini? Sebetulnya kalau dibatalkan itu mungkin bisa, mungkin enggak gitu. Mungkin itu, bisa, mungkin enggak. Ya, itu isu yang yang memang masih terus bergulir ya, seperti tadi Pak Erwin juga sampaikan. Tapi memang isu lebih besarnya ini bukan semata-mata hanya di PPN. Isu lebih besarnya adalah bahwa tax ratio kita itu rendah. Rendahnya tax ratio kita itu membatasi berbagai macam fungsi fiskal. Salah satu fungsi yang utama adalah redistribusi. Artinya untuk meredistribusi kekayaan, welfare, wealth dari yang kaya ke masyarakat yang miskin atau membutuhkan. Nah, isunya adalah dari tax ratio kita yang rendah, ini kemudian bagaimana cara menaikkannya. Ada macam-macam, PPH, PPN, cukai, dan lain semacamnya. Tapi ternyata yang diandalkan PPN. Betul, isunya adalah sekarang memang di Indonesia itu dengan catatan informalitas yang tinggi, PPN itu relatif instrumen yang paling simpel. Nggak perlu mengidentifikasi wajib pajaknya siapa, segala macam, tiap transaksi itu kena PPN. Gitu. Nah, sekarang mungkin yang menjadi perdebatan atau mendapatkan resistensi dari masyarakat lebih ke arah dari isu fairness-nya. Gitu. Jadi memang bahwa tujuannya tepat untuk menaikkan tax ratio, tapi instrumennya juga ini yang mungkin menjadi momentumnya kurang pas gitu. Karena kalau kita bicara ada penurunan daya beli kelas menengah misalnya, lalu kemudian banyak mass layoff atau pengangguran dan pabrik-pabrik tutup. Nah inilah yang kemudian membuat masyarakat sensitif terhadap PPN karena semuanya kena. Tapi memang tetap ini yang paling utama isunya adalah daya beli kita masih lemah, tax ratio masih rendah, sehingga kemudian fungsi redistribusi tadi yang harusnya dijalankan oleh negara ini menjadi tidak optimum. Lalu menurut Anda kalau misalnya pemerintah membawa undang-undang HPP sebagai alasan kenaikan PPN 12% itu salah? Sebetulnya bilang salah juga tidak terlalu tepat, tapi mungkin saya akan katakan kurang komplit. Artinya PPN dinaikkan itu seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh pemerintah saat menaikkan pajak, menyesuaikan harga subsidi BBM misalnya. Yang mungkin masih missing dari sekarang itu adalah apa yang kemudian akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki daya beli.
untuk melindungi masyarakat yang kemudian miskin dan rentan. Kita tahu misalnya di 2022 saat harga subsidi BBM diturunkan atau harga BBM-nya naik, itu pemerintah waktu itu cukup clear message-nya adalah kita akan menambah bantuan sosial, melindungi masyarakat yang miskin dan rentan, dan seterusnya. Begitupun saat PPN naik di 2021 ke 22 itu bahwa langkah pemerintah dengan tambahan penerimaan itu juga cenderung merefleksikan fungsi redistributif fiskal tadi. Nah ini yang mungkin masih belum terlalu kelihatan dari sisi pemerintah. Nanti saya mau follow up. Kenapa bisa tax ratio kita rendah padahal untuk PPN-nya sendiri itu tarifnya nggak sama dengan negara-negara maju, katakanlah Singapura yang PPN cuma 9% gitu. Saya ke Syed. Imbas dari petisi tolak PPN 12%, ini kalau kita lihat kemarin Ditjen Pajak sampai menjawab kemarahan dengan memberikan penjelasan soal manfaat dari naiknya PPN untuk rakyat. Saya bacakan pernyataan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Dwi Astuti. Hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk, yaitu BLT, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk. Apa ini cukup menghibur hati Anda yang serah gundah? Jujur enggak ya, karena yang kita tahu juga tadi, apa yang dibilang tadi bisa tepat guna gitu. Apa jaminannya? Yang pertama itu kan, dan pasti akhirnya nggak semuanya juga bisa senang dengan kabar itu, karena yang kita lihat kan kaum menengah ini dianggap miskin enggak, dianggap kaya juga enggak. Itu kan bantalan enggak, tapi pengeluaran nambah terus. Itu dia kan, kita gajinya segitu-gitu aja, itu kan, tapi ya tadi kena imbasnya. Dan ya kalau saya sendiri gitu ya, dan teman-teman middle class, ya sembako, BLT yang nggak akan dapat gitu. Itu kan sebenarnya kan, nggak menjawab gitu buat saya sendiri ya, dan nggak terhibur sama sekali sebenarnya. Gitu. Tidak terhibur sama sekali. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Ada Mas Syamsul yang siap menjawab dengan data-data redaksional kontan. Dan saudara, setelah Filipina, Indonesia berada di urutan kedua dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara. Tapi rasio pajak kita masih lebih rendah dari negara-negara lain. Lalu kenapa pemerintah masih kekeh menaikkan PPN jadi 12%? Kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita malam ini, saudara. Bulan Mei lalu, ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kenaikan PPN untuk menaikkan penerimaan pajak. Berikut kami putarkan lagi pernyataan Erlangga Hartarto. Yang pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak. Nah, tentu kerek penghasilan pajak diharapkan dengan implementasi daripada sistem yang lebih baik. Ya tentu kalau di Kementerian, di Dirjen Pajak kan ada sistem implementasi dari Kortex, kita harapkan itu bisa maksimal. Untuk PPN yang tadi apakah berarti akan ada ruang untuk dikaji ulang? Ya tentu kita targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan. Ya, ini merupakan pernyataan pada 11 Mei lalu, Mas Rifki. Jadi pertanyaannya, apakah hanya dengan menaikkan PPN satu-satunya cara untuk tingkatkan penerimaan negara? Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa cara lain. Ini ada beberapa studi menunjukkan salah satunya yang juga cukup signifikan bisa meningkat penerimaan pajak itu tanpa harus menaikkan tarif pajak adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan. Lalu misalnya penambahan jumlah personil pegawai pajak, karena salah satu studi dari Pak Atib Basri itu juga menunjukkan bahwa di level tertentu kantor pajak itu bebannya sangat tinggi untuk pegawainya, sehingga kemudian potensi tidak optimumnya penerimaan pajak itu masih ada di situ. Jadi memang itu salah satu cara. Cara lain adalah kemudian meningkatkan sektor formalnya. Jadi informalitas kita yang cukup tinggi ini juga merefleksikan kemampuan kita menarik pajak dari para masyarakat tadi. Gitu. Selama ini apakah Anda melihat
pemerintah kurang kreatif atau bagaimana sebenarnya? Missnya di mana? Lubangnya di mana yang akhirnya membuat tadi kembali ke pernyataan Anda di awal soal rasio pajak kita rendah, begitu kan? Silakan. Sebetulnya ini mungkin salah satu isunya adalah dari sisi enforcement. Kalau kita melihat ini dan ini bukan hanya isu di Indonesia saja. Di banyak negara berkembang enforcement pajak itu memang cukup sulit dilakukan sehingga biasanya akan beralih ke instrumen-instrumen yang butuh law enforcement seperti PPN itu kan nggak perlu mencari siapa yang pendapatannya tinggi, siapa yang pendapatannya formal informal, pokoknya setiap agak males ya cari sumber yang lain. Sebetulnya satu belum tentu bisa dikatakan males, tapi lebih karena kemampuan pemerintah, state capacity-nya juga tidak terlalu besar untuk mengenforce itu. Beda misalnya dengan negara maju yang sistem supervisi dan surveillance terhadap pendapatan masyarakatnya juga sudah jauh lebih komprehensif. Oke, baik. Saya ke Pak Erwin Aksa. Pak Erwin, ini kalau kita lihat data Pak Erwin, setelah Filipina, Indonesia berada di urutan kedua dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya jadi naik berarti udah yang tertinggi. Sama dengan Filipina 12%. Tapi masalahnya begini, rasio pajak kita masih lebih rendah dari negara-negara lain termasuk Singapura. Lalu kenapa pemerintah masih kekeh menaikkan PPN jadi 12% menurut Anda? Pak Erwin, suaranya hilang lagi. Sorry. Oke. Karena begini ya, karena kita kembali lagi bahwa ada undang-undang APBN, ya, ada undang-undang HPP. Jadi kembali lagi bahwa undang-undang terkait dengan PPN yang tadi ramai dibicarakan itu harus ada peraturan pemerintahnya dan juga peraturan turunan di mana harus dikonsultasikan dengan Komisi 11. Jadi sampai hari ini bahkan cukai pun itu belum dibahas secara detail. Jadi kita jangan terjebak dengan PPN saja, tetapi kita juga melihat pemerintah harus melakukan ekstensifikasi yang tadi disampaikan dengan menggunakan elektronik. Sekarang ini pemerintah memiliki yang namanya Cortex yang investasinya saya dengar 4 triliun rupiah. Elektronifikasi tersebut mudah-mudahan itu bisa melakukan ekstensifikasi karena semua lembaga di Indonesia itu bergabung ya. Bagaimana transaksi yang ada di OJK sana itu bisa masuk ke dalam sistem ini. Bagaimana Pak Erwin ada yang mau saya tanya, maaf saya potong Pak Erwin. Memang masih banyak begitu tadi selain dari PPN ada cukai yang Anda katakan. Tapi saya kembali ke cukai. Sebenarnya kan sudah dari 2021 dibahas. Kemana legislatif selama ini? Kemana Komisi 11? Kenapa sekarang baru minta ini loh nunggu Kemenkyu? Karena begini, kita ada undang-undang HPP tersebut ya, bahwa saja di situ ada progresif daripada kenaikan cukai. Nah kita ada cukai pemanis, ya ada cukai minuman manis yang akan diterapkan di 2025 ini. Ya, kemudian juga ada kenaikan terhadap cukai rokok listrik itu. Ya, siapa yang suka pakai rokok listrik sekarang itu cukainya akan dinaikkan juga. Tetapi tarifnya berapa ini belum dibahas. Walaupun sudah ada di undang-undang HPP, tetapi belum ada pembahasan detail dengan Komisi 11. Jadi kembali lagi undang-undang APBN 2025, kalau seandainya memang ada perubahan, ya segera dimasukkan naskahnya kepada kami untuk dibahas. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, menaikkan PPN ini memang cara paling mudah begitu ya untuk mendapatkan penerimaan negara. Karena bisa langsung menaikkan penerimaan negara itu lebih dari 100 triliun rupiah begitu. Nah, tapi pertanyaan saya sama seperti ke Mas Rifki tadi. Apakah memang menaikkan PPN adalah cara satu-satunya untuk mengisi kantong negara? Nah, sebenarnya ini agak kurang elok saya mengupas istilah yang mungkin tahun 2000 awal gitu, kita ada istilah berburu di kebun binatang. Inilah yang dilakukan. Yang di depan mata kita ada di hutan susah nyarinya, lebih banyak hewannya, tapi di depan mata kita ada kebun binatang yang bisa kita tangkap. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Jadi apa yang dilakukan menaikkan PPN itu memang sudah ada di undang-undang betul dan memang amanah undang-undang betul, tapi balik lagi empati negara, empati pemerintah dengan kondisi yang tadi Mas Rishak, Mas Rifki sebutkan, banyak pengangguran, banyak daya beli turun, tabungan merosot, ada
generasi milenial menengah, golongan menengah makan tabungan, itu fakta yang seolah-olah tidak dilihat. Terlepas dari itu, banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Pak Erwin, ada beberapa misalkan pengenaan pajak 0%, PPN 0%, itu yang sebenarnya perlu direview. Oke. Di naskah akademik penyusunan undang-undang ini sebenarnya sudah dijerentrengkan semuanya. Ada namanya PPN untuk persenjataan. Itu di negara lain nggak dikenakan. Di Singapura nggak mengenakan itu. Kita impor senjata, itu kita free PPN. Nah itu sebenarnya bisa. Kalau itu kita lakukan dengan anggaran 166 triliun Kementerian Pertahanan akan naik seperti itu. 10%-nya saja misalkan belanjanya sekitar 100 triliun, itu bisa dapat hampir 18 triliun dari situ. Itu satu sisi, satu pos. Banyak pos-pos lain. Kita review lagi, insentif perlu nggak? Tax allowance, tax yang macam itu, apakah memang benar diperlukan? Toh kita juga kalah investasinya dengan Vietnam. Apa benar itu yang bisa? Ada hal-hal yang lain. Yang tadi disyuguhkan, kita dibebani oleh PPN 12%. Tapi kalau mau beli mobil EV, Anda dapat diskon. Subsidi negara. Jadi itu yang mencederai rasa keadilan kita. Perumahan juga, untuk perumahan rakyat yang kecil, saya nggak masalah, kita nggak masalah. Tapi rumah yang di atas 5 miliar dapat juga, itu apakah adil bagi kita? Nah, ability to pay, kita balik prinsip pajak ability to pay, bahwa membayar kalau pas kita keadaannya mampu. Kalau kondisi sekarang apa pas? Gitu. Tapi kalau menurut Mas Samsul nih, tadi kan Pak Erwin mengatakan akan menunggu inisiatif dari Kemenkyu untuk menyerahkan HPP yang baru begitu. Menurut Anda gimana itu? Itu paling enggak gitu? Dari fraksi beliau berarti ini kan melegakan, pendukung pemerintah. Ini melegakan. Dan ini semoga mengetuk hati Ibu Menkyu, mengetuk hati Bapak Presiden, semoga kalau mendengar, dan bahwa suara yang disuarakan rakyat, yang disuarakan oleh Mas Richard dengan aksinya ini, makanya bukan omong-omong lagi, sesuatu inspirasi benar, dan saya bilang lega sekali, dan saya yakin itu bisa sampai. Baik, ya saudara, kenaikan PPN 12% tak hanya bikin huru-hara di Jagadmaya. Di lapangan, pelaku usaha juga menolak keras kebijakan Menteri Keuangan itu. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, dunia usaha mengaku keberatan jika PPN dinaikkan karena harga-harga dipastikan naik. Kami putarkan pernyataan Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Suhardiman dan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi S. Lukman. Akan berpengaruh sekitar 2-3% di harga akhir di konsumen, ya, karena PPN itu penerapannya bertahap, ya, dari produsen ke distributor ke grosir retail dan akhirnya ke konsumen. Nah, dengan kondisi saat ini, dengan perhitungan kenaikan hanya 1%, itu pengaruhnya akan bisa sekitar 2-3%. Jadi menurut kami akan berat, karena produk makanan minuman itu price sensitif. Tapi yang pasti jangan berpikir bahwa dari PPN 11% 12% naiknya cuma 1%. Wah, itu enggak sesimpel itu, sangat kompleks, ya. Jadi kalau kami perkirakan bisa antara 5-7%. Jadi elektronika ini kan juga terutama elektronik rumah tangga ini sangat sensitif terhadap harga. Jadi kalau di pasar itu plus minus 2% saja sudah cukup mengganggu sebetulnya. Pak Erwin, bagaimana legislatif menjawab keresahan dari pelaku usaha? Ya, kembali lagi kami menampung semua keresahan, dan juga saya perlu kembali lagi meluruskan bahwa Undang-Undang APBN kita 2025 itu belum mengatur kenaikan pajak, karena Undang-Undang APBN 2025 ini masih mengacu kepada
tarif yang lama. Nah, kembali lagi bahwa dalam undang-undang ya, KPP itu juga mengatur, tadi disampaikan oleh Mas yang dari Kompas, bahwa ada pembebasan PPN juga, bukan hanya tadi bicara senjata, tetapi juga terhadap barang, ya, kebutuhan pokok. Kita berbicara kebutuhan pokok, handphone bukan kebutuhan pokok kita, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil. Dan kembali lagi ini harus diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah dan juga nanti Menteri Keuangan. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa kami ingin melihat hasil daripada analisa Kementerian Keuangan yang baru, sehingga kita bisa bahas untuk revisinya nanti, ya, kita berbicara pada awal tahun nanti. Pak Erwin, di sini sikapnya Komisi 11 mau menunggu aja atau mau panggil aja sekalian, Pak? Biar Ini cepat. inisiatif pemerintah. Ini inisiatif pemerintah. Jadi harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Ini inisiatif pemerintah. Kalau pemerintah merasa aman-aman saja dengan ini pendapatan mereka dan pengeluaran mereka, ya tentunya harusnya Menteri Keuangan tidak perlu mengajukan perubahan. Tapi kalau kondisi makroekonomi, kondisi geopolitik sekarang banyak perubahan, kondisi Trump sebagai presiden Amerika yang baru, tentunya banyak sekali parameter yang harus dibicarakan lagi. Oke, baik. Saya ke Richard. Kamu punya harapan apa ke wakil rakyat yang kebetulan ada di sini? Kalau mau nanya silahkan. Dari tadi kaitannya mau nanya, Pak Erwin. Buat Pak Erwin, saya harap sih nggak cuma nunggu ya Pak ya. Kan Bapak wakil saya gitu kan. Harusnya ya kita kan udah teriak-teriak nih Pak. Kita udah hari ini udah ada 12.000 petisi sudah ditantanganin kan. Mau nunggu berapa lagi Pak gitu. Ini kan 12.000 kan ini orang nih Pak. Mau berapa, apakah kurang gitu, apakah perlu sampai 50.000, ayo gitu kan kalau tantangannya seperti itu. Tapi saya pengennya Bapak jangan nunggu dong Pak, kejar dong Pak, ini kita udah sedih gitu Pak. Mau nunggu berapa lagi sih, apa harus turun aksi dulu gitu, apa gimana gitu, biar bisa didengar dan biar Bapak jangan nunggu Pak gitu. Gitu, buktiin bahwa memang saya ingin menyampaikan teman-teman bahwa negara kita ini negara hukum. Ya, jadi kita ada undang-undangnya yang mengatur semuanya. Tetapi kita secara personal, ya tentunya kita komunikasi pastinya dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, dengan Dirjen Pajak. Jadi insya Allah lah, nggak usah khawatir. Saya juga orang baru kok di DPR, jadi mudah-mudahan saya tidak punya catatan hitam di DPR. Jadi saya juga baru belajar ya, karena ini banyak produk-produk sebelum saya. Saya harus menyesuaikan cepat. Tapi kembali lagi bahwa informasi yang saya terima bahwa APBN 2025 kita masih menggunakan asumsi dari tarif pajak yang lama. Oke, baik saya jadi nggak usah khawatir. Baik, nggak usah khawatir katanya Richard. Tapi tetap ditunggu aksi nyatanya ya Richard. Mas Rifki tadi kan mengatakan kita udah dengar pelaku usaha kalau sudah gundah ini sudah harus alarm bagi kita semua. Singkat saja, apa dampak terburuk? Apakah bisa jadi terjadi pelebaran jumlah pengangguran? Itu bisa, dan memang itu kan kita melihat sekarang polanya juga lapangan kerja semakin turun, makin banyak PHK, dan memang daya beli secara umum sedang dalam tren penurunan. Isunya sekarang dari PPN ini bukan hanya PPN-nya naik sehingga cost of living meningkat, biaya hidup meningkat, tapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup ini semakin turun gitu. Jadi, dan berarti peruntukan tadi dikatakan DJP sebelumnya bahwa nanti untuk BLT dan kawan-kawan itu bukan solusi? Itu solusi tapi parsial. Kalau untuk masyarakat termiskin tanpa skill tidak bisa bekerja, tentu tapi kan itu PPN membantu. ini sebenarnya memberatkan kelas menengah toh. Betul, nah itu dia isu yang memang mungkin sekarang under discuss atau under address adalah untuk masyarakat yang dia tidak eligible untuk menerima bantuan sosial, yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan yang layak. Nah ini yang memang masih perlu banyak improvement dari sisi pemerintah. Oke, baik. Mas Syamsul? Saya tambahkan sedikit. Singkat saya, silakan. Jadi saya setuju tadi dari kawan kita dari UI, cerdas. Nah, jadi saya kira intinya di sini adalah daya beli. Jadi kita harus memperbaiki daya beli masyarakat, kita tetap memperhatikan cost of living masyarakat, dan yang paling penting bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu bukan hanya masalah fiskal, moneter, tetapi juga perdagangan. Ya, perdagangan. Kita harus membuka
pasar baru, jangan mengandalkan pasar domestik saja. Ya. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Oke, baik. Saya ke Mas Syamsul, catatan kontan tentang polemik kenaikan PPN? Ya, dari kami, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak khususnya, sudah dibayar paling besar insentifnya dibandingkan kementerian lain, harus bekerja lebih cerdas dan lebih keras. Misalkan beberapa catatan kami masih ada lagi, kalau zaman beberapa tahun lalu itu masih ada namanya pajak mengejar misalkan influencer. Nah itu nggak kedengeran lagi tuh sekarang. Apakah mereka memang sudah bayar pajaknya patuh? Zaman dulu ada pajak mengejar misalkan layer pengacara tajir. Apakah hal-hal seperti itu sudah dilakukan? Itu intinya agar mengoptimalkan PPN yang PPh 21 untuk layer paling atas 35%. Dengan kekayaan orang di atas 5 miliar itu bisa membayar pajak yang maksimal. Di situ pertama. Kedua, selain tadi Pak, pembebasan PPN itu perlu direview ulang Pak. Pembebasan PPN 0% itu bagaimana yang benar-benar, kalau pangan kita setuju. Tapi di luar itu misalkan proyek-proyek pemerintah impor PPN-nya 0%. Nah itu proyek untuk apa kan nggak jelas juga, harus direview juga. Terus implementasi pajak global AMT itu negara lain sudah melakukan, kenapa kita nggak berani lakukan itu? Nah itu catatan-catatan penting yang mungkin bisa dilakukan, dan intinya adalah kalau segera dilakukan perbaikan maka tidak akan ada kata meresahkan untuk 12% itu. Baik. Terima kasih Mas Syamsul, terima kasih Mas Rifki, Rishad, dan tentu saja Pak Erwin Aksa. Saudara, demikian Bisnis Talk, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Ya.